Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Darustam, asal dari Simelu. Saat ini saya sedang berkuliah di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh dengan prodi budidaya ikan. Saat ini saya akan membacakan karya tulis ilmiah dengan dosen pembimbing Pak Ilham. Saya akan membacakan judulnya yang berjudul Pengaruh Pemberian Enzim pada Pakan Komersial Terhadap Ikan Gabus. Baik, saya akan membacakan tentang ikan gabus. Ikan gabus merupakan jenis ikan air tawar yang sangat banyak dijumpai di perairan umumnya Indonesia. Habitat ikan gabus adalah sungai, muara, dan rawa. Ikan gabus dapat hidup di perairan dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ikan gabus dapat hidup di oksigen yang sangat rendah, berarti ikan ini sangat tahan terhadap kekebalan penyakit, yaitu imun tubuhnya tebal. Ikan gabus adalah ikan yang sangat banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan ikan gabus memiliki rasa yang gurih, enak, dan sedap. Mengapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan ikan gabus sangat mudah dijumpai di mana-mana saja. Ikan gabus sangat mudah untuk dipelihara. Dengan modal yang sedikit, tetapi keuntungannya yang berlipat-lipat. Dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai ekonomis yang tinggi, tetapi modal kita yang sedikit. Baiklah, saya akan membacakan rumusan masalahnya. 1. Apakah penambahan enzim dapat mempengaruhi kualitas pakan? Jawabannya adalah tentu saja dapat, karena penambahan komposisi enzim dalam pakan mampu meningkatkan deposisi protein, lemak, dan karbohidrat pakan ke dalam tubuh ikan sehingga meningkatkan pemanfaatan protein, lemak, dan karbohidrat pakan oleh tubuh ikan gabus. 2. Apakah dengan memberikan dosis yang berbeda berpengaruh pada pakan? Jawabannya tentu saja beda. Penambahan enzim dengan dosis 0%, 1,25%, 2,25%, dan 3,25% dapat memaksimalkan kandungan nutrisi pada pakan buatan sehingga protein majemuk yang terkandung dalam pakan buatan mampu diserap maksimal oleh ikan gabus. 3. Bagaimana cara kita melihat apakah enzim pada pakan itu baik atau tidak? Yaitu dengan cara jika pertumbuhan ikan tidak mengalami peningkatan pada masa pemeliharaan, maka enzim tidak dapat digunakan. Akan tetapi, bila pertumbuhan ikan gabus mengalami pertumbuhan selama masa pemeliharaan, maka enzim itu dapat digunakan dalam jangka yang berkepanjangan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari penelitian saya. Tujuan dari penelitian saya adalah yaitu untuk mengetahui pengaruh dosis penambahan enzim pada pakan komersial terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada benih ikan gabus menurut Chana Striato Bloch 1793.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh penambahan enzim pada pakan komersial terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada ikan gabus, sehingga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bidang perikanan. Ikan gabus merupakan salah satu komoditas budidaya air tawar di Indonesia. Ikan ini banyak digemari oleh setiap lapisan masyarakat dan untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Maka, dengan penambahan enzim ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa enzim ini sangat berpengaruh besar terhadap pemeliharaan ikan gabus. Jadi, enzim ini tidak memiliki efek samping, tetapi enzim ini memiliki efek yang sangat besar pada budidaya ikan gabus untuk kita menekan harga pakan dengan penambahan enzim tersebut kepada ikan gabus. Ikan gabus ini tidak lama masa budidayanya, hanya berkisar antara 5-6 bulan sudah bisa dipanen. Dengan harga jual ekonomis yang sangat tinggi, yaitu sekitar 40-50 ribu per kilonya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.